saya Astri Bonita Sitio dengan NIM A1A1211109, kelas R001, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tingkat kecakapan digital model bangkit dari pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan anak didik dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran mencakup semua sumber yang diperlakukan untuk melakukan komunikasi dengan anak didik, dapat berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Seiring dengan perkembangan teknologi, media pembelajaran di sekolah tidak hanya tersedia dalam bentuk buku dan alat peraga, melainkan satu langkah lebih maju, yaitu dalam bentuk internet. Pembelajaran berbasis internet adalah pembelajaran dengan menggunakan sarana komputer multimedia untuk membuat bahan ajar. Saat ini, komputer bukan lagi merupakan barang mewah. Alat ini sudah digunakan di berbagai bidang pekerjaan, seperti halnya dalam bidang pendidikan. Dan yang kedua yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran terdapat dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu media audio, berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Yang kedua, media visual, berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Media visual ini dibedakan menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Yang ketiga, media audio visual. Macam-macam media pembelajaran audio visual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Ditinjau dari karakteristiknya, media audio visual dibedakan menjadi dua, yaitu audio visual diam dan media audio visual gerak. Yang keempat yaitu media serbaneka. Macam-macam media pembelajaran serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu daerah, di sekitar sekolah atau di lokasi lain, atau di masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Contohnya, macam-macam media pembelajaran serbaneka diantaranya adalah papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber pembelajaran pada masyarakat. Yang kelima yaitu gambar fotografi. Gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi, foto yang diperoleh dari berbagai sumber. Foto yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Yang keenam, peta dan globe. Peta dan globe ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi, darat, sungai-sungai, dan gunung-gunung, dan tempat-tempat serta arah dan jarak. Terdapat beberapa situs web yang digunakan dalam media pembelajaran. Yang pertama yaitu browsing. Browsing adalah menjelajahi dunia maya atau internet untuk mencari sesuatu yang bermanfaat. Browsing dapat juga diartikan seni pencarian informasi melalui sistem operasi yang berbasis hypertext, misalnya membaca berita, mencari istilah, dan lainnya. Surat yang kedua yaitu surat elektronik atau email. Email atau disebut elektronik email atau surat elektronis adalah surat dengan format digital atau ditulis dengan menggunakan komputer dan dikirimkan melalui jaring komputer. Yang ketiga yaitu search engine atau mesin atau program yang dibuat untuk mencari suatu informasi yang tersedia di internet dan berfungsi untuk mengumpulkan sebuah data secara otomatis. Yang ketiga yaitu
layanan chatting. Saat ini menjadi salah satu layanan internet yang paling banyak digunakan untuk keperluan komunikasi antara pengguna. Chattingan sekarang ini tidak hanya menggunakan media tulisan saja, tetapi sudah bisa menggunakan media suara, gambar, dan yang paling canggih bisa melakukan panggilan video. Aplikasi chattingan yang ada saat ini sangat populer seperti WhatsApp, Line, Facebook, Messenger, Hangout, Telegram, Skype, dan masih banyak lagi. Pentingnya kecakapan digital di zaman pembelajaran sekarang bertujuan untuk mendorong masyarakat menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif, dan produktif sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya untuk mengidentifikasi hoaks serta mencegah terpapar dampak negatif penggunaan internet. Digital skill adalah kemampuan untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan dengan memanfaatkan perangkat digital atau teknologi yang biasa kita sebut dengan gadget. Seseorang harus mempunyai keahlian di bidang digital skill untuk mempermudah pekerjaan yang awalnya terasa rumit menjadi gampang karena adanya kecanggihan digital. Hal ini banyak membuat bisnis sudah mulai bergeser dari offline ke online. Karena memang dengan cara ini, bisnis bisa bertahan dan berkembang. Risiko positif dan negatif jika seseorang mahasiswa kurang melek dalam teknologi. Yang pertama, risiko positifnya. Seorang anak atau mahasiswa tidak terjerumus dengan situs pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan. Yang kedua, sebagai penunjang kegiatan belajar. Karena teknologi informasi mampu berfungsi sebagai penunjang kegiatan belajar mengajar, banyak sekali situs-situs internet yang menyajikan informasi dan konten-konten yang terkait dengan dunia pendidikan. Yang kedua, risiko negatif jika seorang mahasiswa kurang melek teknologi. Yang pertama, seorang anak atau mahasiswa mungkin akan dengan mudah menerima berita hoax yang beredar tanpa mencari tahu terlebih dahulu apakah itu benar atau salah. Yang kedua, para mahasiswa akan sering mengunjungi situs-situs yang berbau pornografi. Dengan adanya internet akan dijadikan ajang perjudian online di kalangan remaja ataupun mahasiswa. Terjadinya banyak penipuan di kalangan remaja, khususnya di bidang transaksi jual beli online. Berikut ini saya akan menjelaskan tips dan trik belajar sukses di masa pandemi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, mencari tempat yang nyaman. Yang kedua, menjaga manajemen waktu. Yang ketiga, menyiapkan perangkat yang dibutuhkan. Yang keempat, melakukan diskusi dengan teman maupun dengan guru. Yang kelima, komunikasi dengan guru dan teman belajar. Yang keenam, serta menjaga kebersihan. Video yang saya buat ini yaitu video yang berupa media pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi berupa solusi konservatif mencerdaskan